ya guys, nantangin aku, bilangnya jago berantem. Emang aku ini lawan cewek. Aku nggak mandang laki, nggak mandang cewek loh. Ya. Makasih buat kalian semua yang udah ngebalikin sifat aku yang dulu ya. Dah. Hak adalah kekuasaan atau kewenangan untuk berbuat sesuatu. Jika kita berbicara tentang hak, maka kita akan berkaitan dengan hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang diberikan oleh Tuhan kepada seluruh manusia yang dilindungi oleh negara dalam undang-undangnya. Pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan yang secara sengaja ataupun tidak sengaja yang melanggar hak asasi seorang individu. Kegiatan membatasi, mengurangi, ataupun mencabut hak asasi yang dimiliki seorang manusia yang telah diatur dalam undang-undang adalah sebuah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Di sisi lain, manusia tidak hanya dikaruniai oleh hak, namun juga kewajiban. Kewajiban bukan lawan kata dari hak, karena keduanya harus sama-sama setara dan dilakukan untuk mencapai keharmonisan. Yang jika tidak dilaksanakan, maka tidak akan terlaksana hak asasi manusia. Perundungan atau bullying adalah perbuatan yang tidak menyenangkan secara verbal, secara fisik, maupun secara sosial, yang dilakukan di dunia nyata maupun di dunia maya, yang menyebabkan seseorang merasakan sakit hati, tidak nyaman, dan tidak senang. Kasus yang terjadi di Bandung baru-baru ini berkaitan dengan perundungan yang melanggar hak asasi manusia. Yang pertama adalah si pelaku yang masih SMP dan juga yang kedua si korban yang masih SD. Keduanya sama-sama melakukan pelanggaran karena si pelaku ini melakukan kekerasan, memukul dan juga menendang si korban lalu menyebarkan lewat media sosial, yang ini merupakan sebuah bentuk pelanggaran HAM. Dan yang kedua adalah si korbannya. Nah, si korban ini melakukan kesalahan juga. Jadi korban ini mengirimkan sebuah emoji dan tidak mengartikan makna emoji tersebut, lalu menimbulkan kesalahpahaman. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa si korban sama-sama melakukan pelanggaran. Adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dan korban. Yang pertama yang dilakukan oleh pelaku yaitu membatasi kebebasan berekspresi di media sosial dan internet. Dapat dilihat dari kasus tersebut bahwa si pelaku telah membatasi kebebasan seseorang untuk berekspresi di media sosial dengan ketidakterimaan si pelaku terhadap korban yang mengirimkan pesan beremotikon. Yang kedua yaitu melakukan tindak kekerasan kepada korban. Dalam kasus ini, pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap korban tanpa mendengarkan penjelasan dari korban. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh korban yaitu melanggar norma kesopanan untuk menghormati orang yang lebih tua. Dengan adanya kebebasan berekspresi di media sosial, korban seharusnya mengetahui apakah tindakannya di media sosial melanggar norma kesopanan atau tidak, dan mengetahui hal-hal apa saja yang pantas untuk korban bagikan di media sosial. Ada pula kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku dan korban. Kewajiban yang dilakukan oleh pelaku yang pertama yaitu meminta penjelasan terkait maksud pesan beremotikon. Pelaku seharusnya meminta penjelasan dan mendengarkan dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap korban dan tidak terjadinya tindak kekerasan. Yang kedua yaitu meminta maaf. Setelah melakukan tindak kekerasan kepada korban, pelaku seharusnya meminta maaf agar tidak adanya dendam dari kedua belah pihak. Kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh korban yaitu memberikan penjelasan terkait arti emotikon yang dikirim. Kemudian, apa yang menjadi akar penyebab masalah perundungan siswi SD oleh siswa SMP di Bandung? Yang pertama yaitu kurangnya sosialisasi dari orang tua kepada anak mereka terkait penggunaan media sosial dan internet yang tepat. Kemudian yang kedua, adanya kegagalan dalam proses komunikasi antar pelaku dan korban sehingga menimbulkan salah paham dan terjadilah aksi perundungan. Solusi yang bisa kami tawarkan diantaranya 1.
mempelajari dan mengimplementasikan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, media sosial, internet dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membiasakan diri untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Yang ketiga, menggunakan komunikasi yang baik dan benar dengan bahasa yang jelas sehingga dapat dipahami oleh lawan bicara tanpa menimbulkan kesalahpahaman antar kedua belah pihak.